Kok ada sih yang suka seblak? Itu kan kerupuk melempem, dikuahin dan bikin sakit perut. Oh my gosh, what did I do? What did I eat? Oh no. Sobat Cool sadar gak sih? Beberapa makanan sangat gak masuk akal untuk dijadikan satu kesatuan makanan yang tersaji di piring. Masalah ini krusial untuk dipikirkan. Lantaran biasanya kita memasukkan makanan ke dalam mulut tanpa pernah mikirin kira-kira kenapa makanan ini ada. Yang penting kenyang dan kalau bisa rasa sama harga cocok. Bener kan? Permasalahannya, makanan-makanan yang kita bahas kali ini rata-rata punya banyak penggemar. Entah karena kekhasan daerah atau sekedar karena viral di berbagai platform media sosial. Jadi untuk Sobat Cool yang gemar makanan-makanan ini, tolong tetap stay tune, stay calm and cool dengan hati yang ikhlas dan lapang dada ya. Makanan yang gak masuk akal yang pertama adalah seblak. Makanan berbahan utama kerupuk mentah yang direbus dengan bumbu-bumbu bercita rasa pedas ini tentu sudah gak asing lagi bagi sebagian besar orang Indonesia, khususnya yang hidup di wilayah perkotaan. Meski banyak dicintai karena rasa pedas dan gurih kuahnya, sudah cukup banyak yang sadar terhadap keanehan makanan satu ini. Kerupuk yang fitrahnya digoreng untuk mendapatkan tekstur crispy yang memperkaya makanan supaya nggak monoton, dalam kuliner bernama seblak ini kemudian justru direbus dan jadi sama lembeknya. Bahkan lebih lembek dari tambahan lainnya seperti mie dan telur. Aneh. Yang kedua, pisang rebus. Kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya merebus pisang ini agak sia-sia. Karena pada dasarnya, pisang akan lembek dengan sendirinya jika dibiarkan. Ya, lembek-lembek menuju busuk gitulah kira-kira. Maksudnya, kalau kita bandingkan sama hasil panen kebun lain, seperti jagung dan ubi, kan jelas tujuannya memang direbus untuk menambahkan kandungan air, lalu membuat teksturnya melunak. Lah, pisang kan tanpa harus direbus, tinggal digigit juga sudah lembek. Why would you do that? Yang ketiga adalah gudeg. Ini dia momen yang dinantikan beberapa orang untuk diwakilkan aspirasinya. Kalau kamu main ke Jogja, bakal banyak kamu temui. Ada begitu banyak orang segitu lahapnya menikmati gudeg. Gudeg ini kan nangka muda yang diolah untuk jadi bercita rasa manis. Lalu dimakan pakai nasi atau bubur. Nangka muda dipetik, dibikin manis. Lah, kenapa nggak petik yang mateng aja toh? Sudah gitu dimakan pakai nasi. Aneh toh? Boom. Weird. Yang keempat, sate lilit. Salah satu makanan khas Bali yang dibuat dari daging ayam giling, lalu dibumbui ini disebut sate. Meskipun penyajiannya bukan dengan tusukan sate dari kayu atau bambu, melainkan batang sereh. Dagingnya pun gak ditusuk, tapi dikepal kuat supaya menempel pada batang sereh. Kalau kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi sate yang nama formalnya adalah sate tersebut adalah daging berukuran kecil yang ditusuk lalu dibakar. Dengan begitu, harusnya sate lilit ini nggak masuk dalam golongan persatean dong. Dari awal, proses pembuatannya yang digiling saja sudah jauh dari definisi sate, yang harusnya merupakan daging yang dipotong kecil-kecil. That's not true. Yang kelima adalah jus semangka. Meskipun bukan makanan, rasanya perlu deh memasukkan minuman satu ini ke dalam daftar kuliner paling gak masuk akal. Selain karena rasanya yang aneh, lazimnya jus buah atau sayur lain biasanya ditambahkan air, susu atau cairan lain untuk membuatnya menjadi tekstur yang berbeda. Yang tadinya padat lalu jadi cairan. Tapi pada kasus jus semangka ini, yang buahnya mengandung 92% air, ya ngapain di jus? Tinggal masukin mulut aja, sudah banyak airnya. That's it. Makanan paling gak masuk akal yang terakhir adalah ayam geprek. Makanan sejuta umat. Penyelamat hidup anak kos ini memang sedap dan ramah di kantong. Tapi di balik keramahannya tersebut ada sebuah pertanyaan tak terpecahkan. Kenapa ayam sudah dipotong bagus-bagus per bagian? Ada dada, sayap, paha dan lain-lain. Lalu digoreng pakai tepung biar crispy. Habis itu dihancurkan sampai gak berbentuk. Apakah ini manifestasi sesungguhnya dari adagium diciptakan untuk dihancurkan? Really? Itulah daftar kuliner gak masuk akal menurut Bakul Mojok. Konten ini bukan larangan untuk makan ya. Sekedar perenungan terhadap substansi yang agak aneh untuk dikombinasikan jadi satu piring. Kira-kira kuliner gak masuk akal apa lagi yang ada di pikiran kalian? Sobat Cool Terlove,